Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kopinya antara Gunung Halu sama Garut, Java Halu dan Java Halu Coffee dan Kopek Guan. Campuran setengah-setengah 50-50. Enak ya. Rasanya ada mokanya, tidak terlalu nendang. Wah, enak lah. Kita bahas soal AI ini ya. Jadi ada ketakutan deh sekarang orang-orang terhadap AI. Walah, gimana sih masa depan AI? Apakah nanti kita akan digantikan oleh mesin? Dalam hal ini mesin tuh AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan, mesin dengan kecerdasan buatan. Terus ada lagi bahwa nanti bukan hanya digantikan ya, dikuasai. Kita akan dikuasai. Nih ya, sebentar saya ambilkan lawaannya sebentar nih. Nah, jadi ini ada contoh lowongan pekerjaan. Ini dugaan saya adalah lawaan aja ya, tapi ini lawaan yang bisa terjadi. Jadi ada lowongan pekerjaan, loker namanya Kill Switch Engineer. Kerjanya di San Francisco. Gajinya antara 300.000 sampai 500.000 per year. Jadi kalau kita bagi 12 itu berapa ya? Antara 2.500 ya, antara 2.500 25.000 dia sebentar. Kok bingung ya, 300 katakanlah bagi 10 30 lupa. Mahal banget ya, 30.000 ya, 20.000 lah ya, 20.000 20 kali 13, iya 20.000 per bulan ya, 20.000 US per bulan. Wis, banyak sekarang. About the role, kerjaannya apa? Jadi, listen, we just need someone to stand by the servers all day and unplug them if this thing turns on us. Jadi dia bilang gini ya. Kita ya, kami ini hanya butuh seseorang yang standby itu ya, duduk standby ya, duduk menunggu ya. Standby the servers ya, menunggu di depan server gitu all day ya, sepanjang hari, and unplug them. Mencabut dia, unplug itu mencabut dari listrik ya. If this thing turns on us, kalau si mesin ini ya, ngelawan kita ya, berbalik ke arah kita. You'll receive extensive training. Anda akan mendapatkan extensive training on the code word. Nah, jadi nanti kita ada kode-kode rahasia nih gitu ya. Ada. Jadi kita akan kami training the code word ya, kata rahasianya ya. Which we will shout ya, yang akan kami teriakan if GPT goes off the deep and starts overthrowing countries ya. Jadi kami akan training Anda tentang kata-kata rahasianya, kata sandi ya, yang akan kami teriakan kalau GPT ini ya, ngaco dan mulai ya, menggulingkan negara. We expect you to. Jadi kami ini ya, berharap Anda satu, be patient ya, sabar gitu ya. Dua, know how to unplug things ya, tahu gimana cara nyambut mesin gitu ya. Bonus points if you can throw a bucket of water on the servers too, just in case. Jadi know how to unplug things, tahu bagaimana mencabut gitu ya listriknya gitu. Bonus kalau kamu bisa tahu gitu cara melemparkan air atau cara ini ya, melemparkan air ke server gitu ya. Just in case. Ya, just in case. Kalau dibutuhkan ya. Yang ketiga, be excited about OpenAI's approach to research. Jadi ini kita lagi memantau OpenAI. Jadi ini lawaannya itu ya pada prinsipnya adalah ini ya, mengingatkan kita bahwa AI itu penting. Sebentar nih, saya pindahkan lagi ke atas ya. Bentar ya.
Bentar, saya pindahkan lagi screen-nya, saya beresin dulu. Ini jangan-jangan AI udah mulai mengendalikan saya nih. Jadi ini ceritanya yaitu ya, jadi ketakutan manusia terhadap AI, terhadap mesin. Apakah mesin itu bisa menggulingkan kita? Jadi lawannya kita ada lowongan pekerjaan yang kerjanya itu hanya menungguin mesin. Kalau mesinnya ngaco, sudah mulai menggulingkan kita, menggulingkan negara-negara. Matiin mesinnya ya, cabut listriknya. Nah gitu ya, jadi itu kerjaannya itu adalah gitu. Tapi ini bukan lawaan ya, bukan lawaan, karena beneran nih. Jadi saya cerita nih, tahun 1999 kan kita ada pemilu ya. Ada pemilu tahun 99 itu ada pemilu, dan kita itu menampilkan datanya pertama kali ya, data hasil pemilu ke internet waktu itu ya. Kita taruh di internet. Jadi datanya sebenarnya penghitungannya tidak di internet, perhitungan itu ada di back end ya, di mesin di belakang. Waktu itu menggunakan AS400 ya, kita hitung-hitung itu, kemudian datanya dari hasil perhitungan itu kita tampilkan di depan di server yang menggunakan lupa saya Windows ya. Windows kita taruh di depan, publish itu. Nah karena kami takut ya kalau mesinnya itu ngehang apalah gitu ya, maka beneran kita naruh orang tidur di data center di depan mesinnya itu. Kalau Anda tahu data center ya, data center itu di dalamnya, di ruangan data center tuh dingin ya, karena mesin-mesin tuh harus dingin ya. Dingin banget lah. Kalau masuk ke dalam data center harus pakai jaket. Jadi waktu itu kita taruh orang pakai sleeping bag, tidur di depan mesin. Jadi instruksinya kalau ada mesin yang ngehang, Control Alt Del supaya servernya di reboot ya. Untungnya nggak kejadian ya, tapi kami sampai segitunya, saking concernnya terhadap mesin ya yang harus di reboot ya. Ya jadi ada itu, jadi sampai segitunya, iya memang sampai segitunya kami melakukan. Tapi orang-orang banyak yang nggak tahu ya. Jadi ada plan ini sampai kalau harus control alt del gitu ya. Ya jadi ada di data center. Ya ini ya, itu satu ya lawannya. Bahwa lawannya itu beneran sebetulnya kami melakukan. Yang kedua, kalau saya mendesain sebuah sistem, saya selalu memiliki kill switch. Jadi memang saya kalau mendesain satu sistem elektronik itu ada defensif juga ya. Jadi agak misalnya gini, kalau membuat satu aplikasi itu harus ada exception bahwa aplikasi itu kalau diklik di sini atau ada tombol stop dia berhenti. Baik tombolnya bentuk stop atau benar-benaran hardware kita pencet jegrek stop gitu ya. Jadi kita harus punya kuasa di atas mesin ya. Jadi we have we have rules over machine gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa, oke, mesin kamu berhenti, take over oleh manusia. Di alat-alat mesin yang hebat-hebat pun, kapal terbang itu kan juga demikian ya. Kapal terbang itu luar biasa. Orang menerbangkan pesawat yang besar ya, bukan pesawat yang kecil, tapi yang besar itu kan complicated ya, ada alat-alat segala macam. Maka dia dibantu oleh mesin ya, untuk dibantu oleh sistem untuk menjalankan pesawat terbang, ngatur ini segala macam. Tetapi ada tombol kill switch-nya juga, sehingga kalau kita misalnya si pilotnya merasa bahwa oke, mesin kamu mulai ngaco nih ya, bacaannya nggak ngaco, aninya decision yang diambil oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh mesin ngaco, maka ada tombol mengatakan pilot mengambil alih, take over. Harusnya di mesin-mesin yang lain juga begitu ya, di mobil juga gitu. Saya melihat mobil-mobil yang modern tidak ada kill switch-nya, jadi semuanya bergantung pada itu. Mesin ya, bergantung pada komputer ya. Jadi dulu saya pernah pakai mobil mewah ya, yang mana ada komputernya juga. Kalau komputernya ngaco, nggak di reset gitu ya, nggak bisa tuh mobilnya, nggak bisa di starter, power steeringnya nggak nyala. Kalau power steeringnya nggak nyala, mobilnya tuh luar biasa, beratnya luar biasa, tuh steeringnya tuh berat luar biasa. Nggak ada misalnya tombol switch itu mengatakan bahwa, kamu menjadi normal, mesinnya normal, nggak usah pakai komputer-komputeran ya, onboard komputernya digantikan oleh saya, manusia, saya yang akan nyetir. Persnelingnya otomatisnya tadi diganti dengan persneling manual lah. Jadi dengan kata lain apa? Manusia pun harus belajar mengendalikan sistem secara manual. We need to know how to operate things manually gitu ya. Override things, we have to take good care of ourselves ya. Jadi mesin itu hanya membantu kita, dan kita harus bisa mengambil alih ketika mesin itu gagal berfungsi. Itu gagal berfungsi ya, bukan mengambil alih fungsi kita, tapi gagal berfungsi, kita ambil alih. Oh, kamu masih bodoh, kita ambil alih. Nah, tapi balik lagi bahwa kill switch itu harus tetap ada dalam sebuah design system ya. Jadi kalau mendesain sistem, make sure pastikan kita punya kill switch ya. Jadi ada ini kita bilang oke, stop, manusia take over.
Pemesanan tiket misalnya stop, kita pindah ke manual. Anda telepon ke orang, nanti orang yang itu yang akan membookingkan manual. Sama juga chatbot juga ada, harusnya ada ini juga kalau ada chatbot ya, customer service ada stop, ada kill switch, kami atau saya ingin berhubungan dengan manusia aja lah ya gitu. Harus tetap ada gitu ya. Gitu. Jadi meskipun tadi ya iklannya tadi lawaan, tapi ada kebenaran ya. There's some truth in it ya. Gitu ya. Semoga kita sehat semuanya, semoga masih bisa ngopi. Komputer kayaknya nggak bisa ngopi ya. Dia tidak bisa menikmati good things in life ya. Itulah sebabnya ya manusia, kita masih harus bisa melakukan apresiasi terhadap ini. Jadi kita masih harus berterima kasih ya, karena kita masih bisa ya diperkenankan untuk makan enak, minum enak ya itu ya. Yang penting sehat ya kita semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.